Pada part sebelumnya, Hani terpaksa ikut dengan Lu Tianmeng dan Xuanlei untuk mencari jalan keluar dari tambang. Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang. Mereka pun segera menuju ke asal suara untuk memeriksa apa yang terjadi. Setelah tiba, mereka segera disambut dengan bau nggak sedap yang rupanya berasal dari sisa-sisa tubuh dan tulang manusia yang berserakan di lantai. Seorang murid yang disuruh untuk memeriksa menemukan pedang tergeletak, dan saat dia melihat ke atas, semua terkejut. Ada jaring laba-laba besar yang membungkus seorang murid dari sekte bulan bertopeng. Semua segera melepaskan cahaya untuk menerangi tempat gelap tersebut. Dan ternyata di dinding atas gua, banyak orang-orang yang terbungkus jaring laba-laba dalam keadaan udah nggak bernyawa. Dan akhirnya mereka bisa dengan jelas melihat apa yang menyerang mereka. Itu adalah monster tingkat 4 laba-laba giok putih. Mereka berusaha melarikan diri dan menyerang monster itu yang terus mengejar. Tapi monster itu seolah nggak merasakan serangan mereka sedikit pun. Dan kembali seorang junior menjadi korban. Selain kebal, monster itu juga sangat cepat. Merasa nggak akan bisa melarikan diri, akhirnya mereka memutuskan untuk melawannya bersama-sama. Tiba-tiba, monster itu melepaskan jaring dan menarik Lu Tianmeng ke arahnya. Tapi Lu Tianmeng segera mengeluarkan pisau terbang dan memutus jaring itu. Dia minta Hani dan Xuanlei untuk mengeluarkan trik apapun yang mereka punya. Lu Tianmeng menggunakan teknik tanah runcing dan mengeluarkan kantong penyimpanan binatang roh untuk mengurung monster itu. Sekte binatang roh memang berspesialisasi dalam menjinakkan dan menggunakan binatang roh dalam pertempuran. Tapi di luar dugaan, kantong penyimpanan itu meledak dan monster itu telah berevolusi menjadi laba-laba giok darah yang lebih kuat. Semua teknik dan alat sihir mereka nggak ada yang berpengaruh. Monster itu nggak terluka sedikit pun. Sampai akhirnya Xuanlei mengeluarkan lonceng penutup langit dan berhasil mengurung monster itu. Lu Tianmeng minta Xuanlei untuk menahan monster itu. Sementara dia akan mengaktifkan rune atau jimat harta penghujan langit untuk membunuhnya. Hani melihat Xuanlei melakukan sesuatu pada lonceng. Dia merasa curiga dengan dua orang itu. Dan kecurigaannya pun terbukti. Lu Tianmeng tiba-tiba berbalik menyerangnya dan Xuanlei. Hani terpental dan menghilang. Melihat itu, Lu Tianmeng memfokuskan serangannya kepada Xuanlei. Tapi tiba-tiba, kaki laba-laba menembus tubuhnya. Merasa nyawanya nggak akan selamat, Lu Tianmeng melepaskan serangan penuh dari jimatnya dengan maksud membawa yang lain mati bersamanya. Gua pun berguncang dan runtuh, menimbun Lu Tianmeng dan monster laba-laba. Tapi Xuanlei berhasil selamat. Dia menyuruh Hani untuk keluar dari persembunyiannya. Hani pun keluar. Dia merasa heran dengan tindakan Xuanlei yang dengan sengaja melepaskan laba-laba dari kurungan lonceng. Tapi Xuanlei membela diri bahwa dia hanya melakukan beberapa trik karena curiga dengan Lu Tianmeng. Dan kecurigaannya terbukti. Lu Tianmeng mau membunuh dia dan Hanli hanya untuk menguasai batu roh. Padahal di tempat itu ada yang jauh lebih berharga dari batu roh. Beberapa tahun yang lalu saat dia tersesat di tempat itu,
Dia menemukan sebuah formasi, tapi monster laba-laba menyerangnya. Untuk bisa keluar hidup-hidup, dia bahkan harus kehilangan satu tangannya. Keinginannya hanyalah suatu saat dia bisa kembali ke tempat ini dan mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dengan formasi itu, dia bisa melihat dunia luar. Saat itu, monster laba-laba berhasil membebaskan dirinya dari reruntuhan dan menuju ke arah mereka. Tiba-tiba, Swanle terbang dan menghilang, menyembunyikan dirinya dengan tenang tak terlihat. Tapi Hanli tetap tenang dan menghadapi monster itu yang menyerangnya dengan ganas, sambil mencari di mana Swanle bersembunyi. Dengan diam-diam, Swanle menyerang Hanli yang lagi sibuk dikejar-kejar laba-laba. Tapi Hanli berhasil selamat dan akhirnya menemukan Swanle. Hanli menggunakan langkah kilat dan dengan pedang terbangnya dia berhasil memisahkan benang tak terlihat dari tubuh Swanle. Merasa terdesak, Swanle kembali mengeluarkan lonceng, namun Hanli menahannya dengan cermin kondensasi hijau. Melihat cermin itu, Swanle terkejut karena cermin itu adalah milik juniornya. Dia menebak kalau Hanli lah yang telah membunuh juniornya dan dengan marah melepaskan teknik hujan es. Saat Swanle merasa di atas angin, tiba-tiba monster laba-laba menyerangnya. Dia tahu kalau itu ulah Hanli yang menggunakan bonekanya untuk menarik laba-laba ke arahnya. Dia sadar, dengan kecerdikan Hanli, dia nggak akan bisa menang dan akhirnya tewas. Saat Hanli melihat warna merah laba-laba memudar yang menandakan energi spiritualnya hampir habis dan mulai melemah, dia menggunakan teknik pedang raksasa dan berhasil membunuh monster itu. Tubuh evolusi laba-laba giok darah pun kembali ke wujud aslinya. Dengan santai, Hanli mengambil barang-barang yang tergeletak. Selain penyimpanan berisi batu roh yang sangat banyak, jimat harta, dan artefak atau harta sihir yang cukup banyak, dia juga menemukan 2 telur laba-laba giok putih yang setelah menetas bisa dia jadikan peliharaannya. Sementara itu di lembah Wanfeng, Guru Li dan Guru Hongfu yang merupakan guru juga bibi dari Swan-Er, merasa sangat khawatir dengan Hanli dan Swan-Er yang sampai sekarang belum ada kabar. Guru Li berharap dengan sifat Hanli yang selalu berhati-hati, Hanli bisa selamat. Tapi Swan-Er yang belum pernah pergi ke dunia luar benar-benar membuatnya khawatir. Hanli menelusuri gua dan menemukan formasi. Dari cerita Swanle dia menduga bahwa formasi itu seharusnya digunakan untuk teleportasi jarak jauh. Sayangnya, ada salah satu ujungnya yang hancur. Hanli penasaran, ada apakah di dunia luar? Di situ juga ada kerangka manusia. Saat Hanli memegang bajunya yang dikenakannya, itu langsung jadi abu saking tuanya.
Hani menemukan token atau medali perintah tetua di pangkuan kerangka itu. Ada juga benda bulat kecil warna-warni yang ternyata adalah pil. Tapi entah itu pil apa. Setelah mengumpulkan semua mayat dan merubahnya menjadi abu, Hani meninggalkan tanda dan menghancurkan jalan masuk ke gua tersebut. Dia berencana suatu saat akan kembali ke situ. Jika formasi itu bisa diperbaiki, maka bisa dia gunakan untuk keadaan darurat. Kemudian dengan bantuan boneka kadalnya yang berkelakuan anjing, dia menyusuri bagian-bagian lain dari tempat itu. Merasa nggak ada apa-apa, Hani mengajak bonekanya yang lagi ngorek-ngorek tumpukan batu untuk pergi. Tapi saat berbalik mau meninggalkan tempat itu, setelah Nona Chen sadar, Hani segera memberinya pil untuk memperkuat fondasi. Melihat Hani masih hidup, Nona Chen sangat bersyukur, dan dia kembali pingsan. Melihat paha mulus dan wajah cantik Nona Chen, Hani pun teringat kejadian di hutan dulu. Setelah sadar dari lamunannya, Hani menggendong Nona Chen keluar dari tempat itu. Nggak beberapa lama, Nona Chen tersadar. Dia cerita tentang dua senior yang menghilang saat pertempuran terjadi. Menurut dugaannya, mereka berdua nyolong batu roh. Hani hanya mendengarkan, pura-pura nggak mengetahui tentang itu. Tanpa sengaja, mereka melihat secara bersamaan, membuat keduanya salting dan tersipu malu. Hani khawatir Nona Chen mengingat kejadian di hutan waktu itu. Tapi dia segera lega, karena sepertinya Nona Chen nggak mengingatnya. Tiba-tiba, Nona Chen minta turun dulu. Dengan penuh perhatian, Nona Chen membalut luka Hani. Hani pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Karena Nona Chen udah bisa jalan, Hani nggak lagi menggendongnya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya keluar dari tempat itu. Saat itu, hari telah sore, lembayung senja tampak begitu indah. Karena tempat itu nggak jauh dari negara Su, dan nggak ada jejak dari aliran iblis, Hani mengajak Nona Chen untuk bergegas meninggalkan tempat tersebut. Nona Chen setuju, dan mereka pun berangkat dengan menggunakan perahu angin surgawi milik Hani. Nona Chen merasa kagum dengan perahu Hani yang sangat cepat. Menurutnya, Hani selalu beruntung. Kemudian dia memberitahu Hani bahwa sebelum berangkat ke tambang, ketua sekte memerintahkan para murid pembangunan fondasi untuk melapor ke garis depan. Dia mengajak Hani untuk pergi bersama. Hani pun setuju. Melihat Nona Chen masih belum bisa memulihkan energi, Hani menduga luka Nona Chen masih belum sembuh dan memberinya beberapa pil obat. Nona Chen pun meminumnya dan mencoba memulihkan energinya. Tapi tiba-tiba dia merasa ngantuk dan tertidur. Rupanya, pil yang Hani berikan adalah pil pelupa ingatan. Bahkan kali ini dia memberikan dosis ganda. Mengingat betapa banyaknya korban di tambang, dia khawatir kalau ada orang yang tahu dia pernah berada di tambang. Dengan pil itu, Nona Chen nggak akan ingat kejadian beberapa hari ke belakang. Setelah menemukan tempat sepi yang aman, Hani meninggalkan Nona Chen di situ dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Hani berniat untuk meningkatkan kultivasinya ke pembangunan fondasi tahap menengah. Tapi karena perang baru aja mau dimulai dan situasi masih belum jelas, dia harus tetap berhati-hati. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita film kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.